Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Dalam teologi Kristen, karunia Roh Kudus dipahami sebagai hal-hal yang dimiliki oleh orang Kristen yang sudah lahir baru. Jadi setiap orang Kristen akan mendapatkan karunia roh, minimum satu karunia. Namun perlu dipahami bahwa Allah memberikan karunia tersebut tidak sama kepada semua orang. Dengan kata lain, hanya orang-orang tertentu yang akan memiliki karunia tertentu juga. Perlu diingat bahwa karunia diberikan Allah bukan untuk kepentingan orang tersebut, bukan untuk kebanggaan orang tersebut, bukan juga untuk membuat orang tersebut populer atau bahkan membuat orang tersebut dikultuskan dan yang lebih mengerikan lagi dipuja-puja. Paulus menekankan bahwa karunia apapun jenisnya yang ngasih adalah roh yang sama. Jadi perlu kita mengerti bahwa ketika Paulus membahas tentang karunia roh, tekanannya bukan pada orang yang menerima karunia loh. Bukan juga kepada jenis-jenis karunia tersebut, tapi kepada Allah yang memberi karunia tersebut. Maksudnya gini loh, ketika kita mempraktekkan karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita, jangan sampai kita yang diagung-agungkan oleh orang-orang. Tapi yang seharusnya dipuja dan diagungkan adalah Tuhan, si pemberi karunia. Tapi kalau mau jujur, apa yang kita lihat dalam prakteknya, justru sebaliknya kan? Banyak hamba-hamba Tuhan yang diagung-agungkan karena memiliki karunia kesembuhan misalnya. Atau hamba Tuhan yang memiliki kepintaran dalam berkhotbah, selalu dicari banyak jemaat. Bahkan sampai dikultuskan. Sampai-sampai kalau ada yang mengkritik pendetanya, langsung marah. Padahal jelas-jelas pendetanya mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi kita perlu hati-hati dalam menyikapi karunia roh ini. Perlu kita ketahui bahwa tujuan Allah memberikan karunia roh kepada manusia adalah untuk membuat kesatuan dalam tubuh Kristus. Karunia roh dalam tubuh Kristus harus digunakan sebagai alat. Untuk apa? Untuk melayani jemaat dalam pertumbuhan iman mereka kepada Kristus. Tapi pada kenyataannya, justru karena karunia-karunia inilah, gereja bukannya bersatu, tapi pecah. Salah satu penyebabnya adalah karena banyak gereja yang menekankan pada karunia roh dan bukan pembentukan buah roh, yaitu karakter Kristus. Pengajaran tentang karunia roh saat ini sangat digemari oleh banyak umat. Sedangkan pengajaran tentang buah roh sangat sedikit disampaikan di atas mimbar. Tahu kenapa? Karena pengajaran tentang buah roh harus berbicara tentang dosa. Berbicara tentang pertobatan. Bagaimana mematikan hidup kedagingan kita. Penderitaan dan pergumulan yang harus kita alami. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam ketaatan. Yang semua ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan keinginan daging. Ingat, bagi Allah, buah roh itu lebih penting daripada karunia roh loh. Karunia roh akan hilang, tetapi buah roh adalah kekal dan menjadi pegangan kita untuk diperhitungkan dalam kerajaan surga. Jadi kita harus memahami bahwa karunia roh adalah alat yang Tuhan pakai untuk membuktikan kekuasaannya. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat dalam rangka pemberitaan Injil keselamatan. Fokus kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini bukan pada mujizat yang dilakukannya,
melainkan pada berita keselamatan yang disampaikannya. Apa berita itu? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Mujizat yang Tuhan Yesus lakukan bernilai sementara, sedangkan berita yang disampaikannya bernilai kekekalan. Sebagai orang-orang yang sudah menerima karunia roh, jangan sampai kita gafok alias gagal fokus. Mari kita fokuskan pelayanan kita pada hal-hal yang bernilai kekekalan dan bukan pada hal-hal yang bernilai sementara. Ingat, karunia roh bernilai sementara, sedangkan buah roh bernilai kekekalan. Kita adalah terang bagi Indonesia, oleh karenanya jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.